Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Ramadhani, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Usman, SPD, MPD, PhD. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai inovasi di bidang ketenagaan pendidikan. Nah, pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, memulai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi dan perguruan dasar. Nah, dalam proses pendidikan, pendidik memegang peranan yang sangat penting dan menentukan dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun peran guru dalam proses belajar mengajar di sekolah selain untuk mendidik, meliputi banyak hal, antara lain guru sebagai demonstrasi dan motivator, guru sebagai mediator dan fasilitator, dan guru sebagai evaluator dan pengelola kelas. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kependidikan dan pelatihan yaitu keseluruhan kegiatan untuk memberikan atau meningkatkan serta mengembangkan bakat seseorang sehingga dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Nah, selanjutnya materi kedua yaitu inovasi bidang manajemen organisasi pendidikan. Nah, berkaitan dengan inovasi manajemen pendidikan, tenaga pendidik lebih ditujukan kepada upaya untuk meningkatkan kualitas keprofesionalannya sebagai pendidik dan pengajar di kelas. Dengan meningkatkan kompetensinya dalam merancang dan mengelola pembelajaran yang benar-benar efektif, membelajarkan dan mendidik siswa menjadi siswa yang memiliki kecerdasan spiritual serta menguasai keterampilan dasar sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan jiwa mereka. Nah, organisasi pendidikan adalah suatu sistem yang berperan dalam merumuskan tujuan pendewasaan manusia sebagai makhluk sosial agar mampu berinteraksi dengan lingkungan. Pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi yang memiliki peran yang sangat penting karena akan berdampak bagi pemilihan keputusan yang akan mempengaruhi keberlangsungan organisasi. Nah, pengambilan keputusan yang tepat akan berpengaruh positif pula bagi organisasi. Namun sebaliknya, jika pengambilan keputusan salah, maka sebuah institusi merugikan organisasi. Nah, selanjutnya inovasi bidang kurikulum pendidikan. Nah, inovasi kurikulum dan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu ide, gagasan atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan suatu masalah pendidikan. Nah, adapun jenis-jenis suatu inovasi ialah yang pertama pemberlakuan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP. Yang kedua, penyelenggaraan sekolah lanjutan pertama terbuka atau SLTP. Dan yang ketiga, pengajaran melalui modul seperti yang telah diajarkan sekarang di kurikulum Merdeka. Nah, adapun prosedur pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan, yaitu kurikulum terpadu menyediakan kesempatan belajar bagi para siswa. Kesempatan belajar tersebut dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai hal-hal yang berpengaruh. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan, kontrol, bimbingan agar suatu proses pembelajaran terarah ke tercapaian tujuannya. Nah, kemampuan itu diharapkan kurikulum yang akan dirancang berdasarkan sistem keterpaduan yang mempertimbangkan kompetensi, masukan, proses, dan produk secara seimbang dan selaras. Nah, adapun faktor penghambat inovasi pendidikan dalam kurikulum yaitu yang pertama, perkiraan yang tidak tepat terhadap suatu inovasi, dan yang kedua,
lemahnya berbagai faktor-faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan. Dan yang ketiga, konflik dan motivasi yang kurang sehat. Yang keempat, keuangan atau finansial yang tidak terpenuhi. Yang kelima, penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi. Dan yang terakhir, kurang adanya hubungan sosial dan komunikasi. Nah, materi yang terakhir yaitu hakikat monitoring evaluasi dalam inovasi pendidikan. Nah, jadi monitoring ini dilaksanakan untuk mengawasi dan mengecek kegiatan inovasi. Dari tindakan ini akan diketahui berbagai hal yang menyangkut pelaksanaan inovasi, kelebihan dan kekurangan inovasi, serta kekurangan dan kelebihan dari inovasi yang dibuat tersebut. Nah, selanjutnya hakikat evaluasi dalam inovasi pendidikan. Jadi, keterangan tentang monitoring atau pengawasan pada hakikatnya berhubungan dengan masalah-masalah evaluasi. Sebagaimana diketahui bahwa evaluasi atau penilaian adalah suatu proses untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai melalui kegiatan sesuai standar yang diterapkan sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan pelaksanaan selanjutnya. Nah, adapun prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi program inovasi ada beberapa, diantaranya komprehensif, komparatif, kontinu, objektif, berdasarkan kriteria yang valid, dan yang keenam fungsional, dan yang terakhir diagnosis. Nah, adapun objek monitoring dan evaluasi program inovasi yaitu pertama proses permulaan, dan yang kedua proses implementasi, dan yang terakhir adalah proses penutup. Nah, adapun implementasi monitoring dalam inovasi pendidikan yaitu memperbaiki peralatan atau sarana yang rusak serta yang tidak memadai atau tidak menunjang program inovasi. Dan yang kedua, mengganti program dengan program yang baru dengan susunan dan perencanaan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, adapun yang ketiga yaitu mengubah perilaku para pelaku inovasi ataupun para penerima inovasi. Nah, mereka diarahkan pada kesadaran bahwa mereka sedang melakukan inovasi. Dan yang terakhir adalah melakukan reorganisasi institusi. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.